Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 587 keputusan yang dibuat oleh Chelsea. Kriteria untuk menjadi anggota di klub Imperior ini. Jansen membeku sesaat. Benar. Morgan mengangguk pelan. Untuk bergabung dengan klub ini, Anda setidaknya harus menjadi orang kaya dengan kekayaan bernilai lebih dari 1 triliun, dan Anda juga harus memiliki kekuatan dan hubungan yang baik dengan orang-orang tertentu. Bergabung dengan klub ini juga merupakan simbol identitas dan status. Selain itu, jika Anda bergabung dengan klub ini dan menjadi anggota klub ini, tidak peduli masalah apa yang Anda hadapi, anggota klub Imperior lainnya akan membantu Anda. Tentu saja, Anda juga perlu membantu orang lain ketika orang lain mengalami masalah. Ini adalah tujuan didirikannya klub Imperior, dan anggota perlu membayar puluhan miliar untuk iuran setiap tahun. Uang ini bukan apa-apa bagi orang-orang kaya di Provinsi Jawa Timur, tetapi manfaat ekonomi yang dapat dibawa oleh klub Imperior kepada mereka benar-benar mengerikan. Jansen terdiam sejenak lalu melanjutkan, alasan kenapa keluarga Celino berani berurusan dengan keluarga Lewis bahkan jika dia memiliki 10.000 keberanian. Aku tidak menyangka klub Imperior ini memiliki efek yang luar biasa, Morgan mengangguk dengan lembut. Jansen melanjutkan dengan santai, klub Imperior sendiri didirikan oleh Pak Chandra. Tujuan didirikannya adalah untuk memudahkan para pengusaha di Provinsi Jawa Timur ini untuk saling berkomunikasi dan bekerja sama. Pak Chandra sendiri adalah pemegang saham di klub Imperior. Sekarang Anda telah mewarisi saham dari tangan Pak Chandra, dan tentu saja saham itu menjadi milik Anda. Ada penanggung jawab atas klub Imperior di kota Surabaya, dan Benyamin adalah penanggung jawab atas manajemen klub Imperior di Bondowoso. Tuan Muda Morgan, jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Lewis, saya dapat meminta Benyamin untuk menyetujui permintaan pengajuan keanggotaan Henry besok. Morgan terdiam sejenak, memegang ponselnya dan ekspresi wajahnya tampak ragu. Begitu Henry menjadi anggota klub Imperior kita, dia dapat langsung menghubungi klub untuk menyelesaikan masalah apapun di masa depan. Jansen berpikir karena Morgan ingin membantu keluarga Lewis dengan membeli sahamnya, itu menunjukkan bahwa hubungan Morgan dengan Chelsea jelas tidak biasa. Kartu keanggotaan bukanlah masalah besar, jadi dia mungkin juga bisa membantu. Morgan ragu-ragu selama beberapa saat setelah mendengar kata-kata Jansen. Dia merasa sudah takdirnya dia bertemu Chelsea, dan jika keluarga Lewis menemui masalah di masa depan, mereka juga pasti akan mencarinya. Bagaimanapun juga dia, berpura-pura menjadi pacar Chelsea. Saat ini, jika dia meminta Jansen untuk membantunya untuk member mereka uang, sama saja seperti mengungkapkan identitasnya. Daripada membiarkan keluarga Lewis menyusahkannya di masa depan, lebih baik membantu Henry sekali saja. Dengan cara ini, Morgan tidak akan kesulitan di masa depan. Setelah memikirkannya dengan hati-hati, Morgan langsung berkata, baiklah, kalau begitu bantu Henry menjadi anggota klub Imperior besok. Baik, Tuan Muda Morgan. Jansen langsung setuju setelah mendengar permintaan ini. Apa ada hal lain yang ingin kamu beritahukan padaku? Morgan bertanya. Tidak ada, Tuan Muda Morgan, jawab Jansen cepat. Baiklah, terima kasih. Maaf merepotkanmu, Jansen. Morgan mengangguk pelan dan langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Morgan pergi ke kamar mandi dan hanya mencuci wajahnya, kemudian berbaring di tempat tidur untuk istirahat. Setelah seharian ke sana kemari dan mengalami banyak hal, Morgan sudah sangat kelelahan. Adapun keluarga Lewis, di mata Morgan, itu bukan hal yang besar sama sekali. Masalah mereka hanya sesuatu yang dapat diselesaikan dengan satu panggilan telepon. Selama Jansen mentransfer uangnya besok dan kemudian meminta Henry untuk bergabung dengan klub Imperior, Morgan tidak akan bertanggung jawab untuk sisanya. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Chelsea mengenakan rok sifon putih dan sepasang sepatu hak tinggi yang mewah. Dia berjalan dengan keluar dari kamarnya dengan enggan. Harus dikatakan bahwa Chelsea saat ini
Benar-benar sangat cantik dan menawan, dengan kaki putih ramping, puncak kembarnya yang besar, tubuh sempurna, dan wajah cantik yang mempesona. Tidak heran jika Daniel menggunakan begitu banyak usahanya untuk mendapatkan Chelsea. Henry yang semula duduk di sofa menunggu dengan cemas, saat melihat Chelsea keluar dari kamarnya dengan sangat cantik, Henry menunjukkan kilatan kelegaan di matanya. Dia sangat tahu jelas dalam hatinya bahwa jika Chelsea berpakaian sangat cantik hari ini, maka artinya dia pasti siap untuk berkencan dengan Daniel. Namun, ketika Henry melihat ekspresi Chelsea yang sedikit sedih, dia merasa sangat kasihan pada Chelsea. Lagi pula, tidak peduli siapapun yang mengalami hal semacam ini, dia tidak akan bahagia. Namun, tidak ada yang bisa dilakukan. Membiarkan Chelsea menikah dengan Daniel adalah satu-satunya jalan keluar bagi keluarga Lewis saat ini, jadi dia hanya bisa memilih mengorbankan Chelsea untuk menyelamatkan perusahaan keluarga Lewis. Henry melangkah di depan Chelsea dan berkata dengan lembut kepada Chelsea, "Chelsea, kakek tahu bahwa masalah ini telah merugikanmu, kakek pasti akan mencoba membalas kebaikanmu di masa depan." Membalas kebaikanku. Mendengar ini, Chelsea tidak bisa menahan tawa tak berdia dan berkata dengan suara rendah, "Semuanya sudah seperti ini. Apa maksud kakek tentang membalas kebaikanku? Aku hanya berharap kondisi keluarga Lewis bisa menjadi lebih baik sesegera mungkin. Ya, kakek juga tahu bahwa kamu melakukan semua ini untuk kami keluarga Lewis." Henry mengangguk pelan. Chelsea memandang Henry, ragu-ragu sejenak, dan berkata dengan suara rendah, "Kakek memintaku untuk menikahi Daniel. Aku bisa setuju, tapi aku punya syarat. Jangan sungkan untuk meminta apapun. Selama kakek bisa melakukannya, kakek akan berusaha sebaik mungkin," kata Henry cepat tanpa berpikir panjang. "Syarat pertama adalah aku berharap ayahku bisa mendapatkan 10% dari saham keluarga kita. Ini adalah jaminan kehidupan masa depan orang tuaku. Ezra tidak dihargai di keluarga Lewis sebelumnya, jadi Chelsea ingin membantu orang tuanya memenangkan sesuatu agar lebih dihargai." "Tidak masalah." Kakek menyetujui permintaan ini. Henry langsung mengangguk tanpa berpikir. "Ada syarat lain yaitu jika aku mengetahui Daniel selingkuh setelah aku menikah dengannya, maka aku pasti akan memilih bercerai. Saat itu, aku harap kakek tidak akan berusaha menghentikanku." Nada suara Chelsea sedikit tegas. Ini mungkin merupakan persyaratan terakhirnya. Henry menarik napas tak berdaya kemudian berkata dengan suara lembut, "Chelsea, jangan khawatir. Selama kita keluarga Lewis bisa bertahan dalam periode waktu ini, aku berjanji Daniel tidak akan bisa menyakitimu. Jika dia benar-benar melakukan kesalahan padamu, aku akan mendukungmu. Kakek, aku harap kakek bisa mengingat apa yang kakek katakan padaku sekarang," ucap Chelsea dengan tatapan seolah mencari kebenaran di mata Henry. "Jangan khawatir, kakek tidak akan berbohong padamu." Henry menjawab dengan sangat serius.